Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ikhwan dan akhwat? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, senantiasa bahagia, senyum selalu ya. Jangan lupa untuk senantiasa senyum karena senyum itu adalah sedekah ya. Baik, sudah rindu tentunya dengan kamu Quran ya. Kita juga sudah rindu ingin bertemu dengan antum semuanya. Tapi qadar Allah suasananya hari ini masih belum memungkinkan untuk dimulai kegiatan belajar tatap muka. Kita senantiasa berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera ya berakhir ya, sehingga kita bisa belajar seperti dulu lagi ya, insya Allah. Ikhwan dan akhwat rahimahumullah, hari ini insya Allah Ustaz akan menyampaikan materi ya, pelajaran tentang motivasi Al-Quran atau motivaku. Pelajaran ini merupakan pelajaran khas di KTC yang mengambil beberapa tema atau tematik ya, membahas mengenai Al-Quran itu sendiri. Nah, ikhwan dan akhwat mungkin untuk kelas 7 ya, ini baru mungkin ya. Tapi kalau untuk kelas 8 dan 9 materi ini Ustaz pernah sampaikan beberapa hal. Insya Allah sebagai murojaah ya, mengingatkan kembali. Nah, untuk antum pahami bahwa di pesantren kita, di kampung Quran tercinta, ini ada kurikulum khas ya. Selain kita belajar materi pelajaran umum, juga belajar banyak tentang kepesantrenan. Nah, satu pelajaran yang ada di pesantren itu terkait dengan kurikulum khas KTC yang disebut dengan tadabbur tematik. Tadabbur tematik hari ini ingin membahas mengenai bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kembali tentang kurikulum KTC ya, di mana KTC atau pesantren kita ini memiliki cita-cita, harapan besar ya, bahwa semua yang ada di KTC, baik guru-gurunya, santrinya, stafnya, memiliki rasa kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran, sehingga harapan kita bersama mudah-mudahan kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi khairukum ya, orang yang sebaik-baik manusia ya, kemudian menjadi ahlullah ya, menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ketika kita dekat ya, kemudian banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Maka di KTC ini kita disebutkan di sini ya, dari guru-gurunya, kemudian dari stafnya, kemudian santrinya gitu ya, diharapkan memiliki kecintaan terhadap Al-Quranul Karim. Di sini dari guru ya, murid dan kurikulumnya dibentuk itu senantiasa merujuk kepada Al-Quran. Dan proses dalam melaksanakan pembelajaran di KTC adalah disebut dengan ta'amul ma'al Quran ya, ta'amul ma'al Quran. Ya. Ini ya, ta'amul ma'al Quran. Apa ta'amul ma'al Quran? Itu adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Sekali lagi, ta'amul ma'al Quran artinya berinteraksi dengan Al-Quran. Amala yu'amilu, mu'amalah ya, disebut mu'amalah. Ta'amala ya ta'amul ta'amulan ya. Ta'amul artinya berinteraksi, bergaul, dekat, rapat dengan Al-Quran. Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan kita semuanya betul-betul mencintai Al-Quran. Ya, sebagaimana kita berinteraksi dengan teman kita, sebagaimana kita berinteraksi dengan keluarga kita, bagaimana kita berinteraksi dengan teman dekat, ya, kenal, kemudian ingin tahu, ya, kemudian ya dekat sekali dengan Al-Quran. Apa saja yang dilakukan dalam ta'amul ma'al Quran? Pertama adalah
tilawatan atau qiraah, membaca, ya. Yang kedua tahfiz, yang kedua tadabbur, ya, mentadaburi, menghayati kandungan Al-Quran. Kemudian tahfiz, menghafal Al-Quran. Dan yang keempat tanfiz. Apa tanfiz? Mengamalkan, mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka proses ini kita sebut sebagai Quranic character building atau pembentukan karakter Qurani. Ya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud. Baik ketika antum di pesantren, ya, ataupun ketika di rumah, semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran ini senantiasa dijaga, ya. Jangan sampai kita ta'amulnya itu gadget, gitu ya, berinteraksi dengan gadget, ta'amul ma'a televisi, ya, berinteraksi dengan TV, ta'amul ma'a internet, ya, ma'a warnet, gitu ya, ta'amul ma'a wifi, gitu ya. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan internet yang tidak bermanfaat, ya. Maka ikhwan dan akhwat rahimakumullah, tujuan dari kita berinteraksi dengan Al-Quran tiada lain adalah ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga layak kemudian kita mendapatkan sebaik ahlul Quran, ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang menjadi orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebagai keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum, ya, sebaik-baik kalian, ya, mulai dari akhlaknya Al-Qurani, ya, menjadi ibaratnya Quran yang berjalan, kemudian menjadi generasi Quran yang unik, gitu ya. Allamal Qur'ana wa 'allamah, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, ini adalah harapan kita bersama. Insyaallah nanti Ustaz akan bahas ulang, ya, materi ini insyaallah. Nah, apa yang ingin Ustaz tekankan pada pertemuan hari ini, ikhwan fillah, sama Ustaz ingin ucapkan selamat bahwa antum semuanya memilih, ya, pesantren untuk belajar Al-Quran, ya, dan di KPC ini mudah-mudahan semua proses ini bisa dilaksanakan walaupun hari ini terkendala, ya, tetapi tidak mengurangi semangat kita semuanya untuk senantiasa apa? Ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Di mana dengan itulah insya Allah karakter kita terbentuk, ya, terbangun menjadi karakter Quran. Apa yang harus kita lakukan? Biasakan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, ya. Tilawatan, qiraatan, insya Allah kita akan terus diperbaiki nanti oleh ustaz-ustaz, ya, dalam hal Al-Quran, diperbaiki bacaannya. Kemudian tadabbur, ya, menghayati sedikit demi sedikit apa yang kita baca, apa yang kita hafal. Kemudian tahfiz, ini sudah berjalan, ya, ada kelas hafalan. Dan yang terpenting adalah nanti jangan sampai hanya membaca, jangan sampai hanya mentadabbur, jangan sampai hanya menghafal, tapi misalkan akhlaknya tidak baik, misalnya itu, ya, akhlak kepada abi dan uminya tidak baik, bahasanya kasar, sama adik, sama kakak bahasanya kasar, sama tetangga tidak baik, jangan sampai seperti itu. Kita semuanya ingin menjadi orang yang memiliki karakter Qur'ani. Artinya apa? Proses dari membaca, menghayati, dan menghafal itu wujud dalam tanfiz, sebuah karakter pelaksanaan isi kandungan Al-Quran. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, untuk pertemuan hari ini, ya, bisa dipahami yang itu, ya, ta'amul ma'al Quran. Dan ada satu tugas nih dari Ustaz untuk antum semuanya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama besar abad ini. Beliau bernama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya. Beliau menulis sebuah buku yang diberi judul Ta'amul Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil Azim, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran yang agung. Di Indonesia sudah diterjemahkan, yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar dengan judul Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Quran. Ini buku aslinya, ya. Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'anil Azim, ya. Kemudian, nah, yang ini Ustaz ada soft file PDF-nya, kalau yang ingin membaca dalam bahasa Arab, ya, bisa
kirimkan nanti. Nah, kalau yang ingin membeli buku terjemahannya, ini di Bukalapak harganya kisaran 90-an ribu sampai 125.000. Ya, mungkin sekarang lagi pada diskon ya toko buku. Allah bisa nyicil menabung ya untuk membeli buku ini. Ini bagus sekali ya. Sambil nanti menunggu pesantren dibuka untuk bisa menghatamkan buku ini. Ikhwan fillah, di dalam buku ini ya diterangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya bagaimana beliau menulis buku ini ya adalah buku yang salah satu karya besar beliau di antara banyak karya-karya besar beliau ya. Saya agak percepat saja dulu ya. Nah, buku ini di dalam buku ini Dr. Yusuf Qaradawi menyebutkan bahwa Al-Quran, tujuan Al-Quran diturunkan. Al-Quran yang ingin mempertahukan manusia dengan Tuhannya agar manusia menyembahnya dan bertakwa dalam segala urusan. Ya, kita hidup ini di dunia ini tiada lain adalah untuk beribadah, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Al-Quran bertujuan membersihkan jiwa manusia yang jika ia baik maka masyarakat akan baik pula, dan jika ia rusak maka rusaklah keseluruhan masyarakat. Kita mengetahui bahwa hati manusia ini senantiasa berubah ya. Kita selalu berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din ya. Wahai zat yang telah, wahai Allah yang membolak-balikkan hati ya, maka tetapkanlah hati dalam ketaatan kepadamu ya, dalam agama. Maka Quran ini adalah bertujuan untuk membersihkan jiwa kita ya. Insya Allah semakin kita dekat dengan Al-Quran semakin bersih hati kita. Al-Quran yang memiliki maksud untuk membentuk rumah tangga yang menjadi unsur dasar pembentukan masyarakat. Jadi semakin banyak orang yang berinteraksi dengan Al-Quran maka akan terbentuk pribadi muslim yang baik. Ketika pribadi muslim yang baik, maka ketika dia hidup dalam sebuah keluarga, keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik. Ketika sebuah keluarga menjadi keluarga yang baik, dia akan tumbuh dalam masyarakat, dan ketika masyarakat itu berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah akan terwujud masyarakat yang baik, dan seterusnya negara yang baik dan dunia yang baik. Nah, di dalam buku ini yang terdiri dari 4 bab ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Mengenai yang pertama bab 1 kekhususan Al-Quran dan tujuannya, bab 2 interaksi dengan Al-Quran dalam masalah menghafal, membaca dan menyimak, bab 3 interaksi dengan Al-Quran dalam masalah pemahaman dan penafsiran, bab 4 interaksi dengan Al-Quran dalam masalah mengikuti dan mengamalkan berhukum dan berdakwah. Jadi ikhwan fillah ini buku yang menarik sekali lagi ya. Ini silahkan nanti kalau ada rezekinya untuk menabung dan membeli buku ini ya. Mudah-mudahan dengan untuk membaca buku ini bisa menjadikan pribadi yang mencintai Al-Quran insyaallah. Baik, itu mungkin untuk pertemuan hari ini dari Ustadz ya. Temanya adalah terkait dengan kurikulum Kampung Quran Cendekia dan lebih spesifiknya mengenai ta'amul ma'al Quran, bahwa dalam mempelajari Al-Quran tidak cukup hanya dengan membaca, tidak cukup dengan menghafal, tapi kita mesti naik kepada level berikutnya, pada menghayati kandungan Al-Quran ya, tahu isi Al-Quran, tahu kandungan Al-Quran, dan yang terpenting mengamalkan Al-Quran. Jadi akhlaknya Qurani ya, tadi kita bahas ya bagaimana akhlak Qurani seperti apa. Baik, itu saja dari Ustaz, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bertemu dalam pertemuan yang akan datang masih dalam pelajaran motivasi Al-Quran. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.